BPJS dia yang belikan. Kenapa seperti itu? Karena itu bidang dia. Nah itu Pak. Kalau tidak bidang kita kerjakan, makanya berhitung kita jadinya Pak. Bang bisa dukung Bang calon wali kota kita nih. Aku kalau tidak jelas angka-angka malas aku. Tapi kalau jelas duduk angkanya mau aku. Karena kita tidak cinta sama dia. Tapi coba kita mencintai calon kita nih Pak. Calon kita ini memang kita cintai dia. Tidak berbayar pun mau kita. Tidak dibayar pun mau kita Bu. Saya gara-gara menyampaikan ke jemaah, saya ditelepon salah satu tim dari paslon untuk dibawa keliling ceramah 1 titik sekian juta. Saya bilang maaf, saya tidak bisa karena tiga-tiganya saya kenal, jadi saya tidak bisa seperti itu. Pas mendengar saya ceramah itu rupanya ada dari tim lain Bu. Kalau memang gitu Ustaz, gini aja loh Ustaz, berapa kira-kira? Enggak Pak, saya tidak ada itu. Sebetulnya hati ambil lah, iya, hati itu Pak. Cuma karena memang kita tidak itu bidang kita Bu. Kalau saya kerjakan justru celaka nanti. Tidak akan menang orang kalau saya yang mendukung, percaya Pak. Saya terlalu jujur Pak, menyampaikan siapa orang ini. Itu nanti, contohnya ada dulu anggota dewan, dipakainya saya 1 titik sekian juta Ustaz. Ini ceramah aja kan Pak. Ya saya jangan suruh promosi Bapak, saya tidak kenal sama Bapak. Macam itu saya Pak. Jadi rugi orang kalau Pak saya Bu. Tapi rupanya Pak berkat saya ceramah kemana-mana di anggota dewan tuh Bu, gagal dia duduk. Jadi hati-hati karena tidak bisa saya Bu, pilihlah Bapak ini. Saya tidak kenal Pak. Bagaimanapun orang menggaungkan di Pekanbaru ini Bu, oh, ini baik. Saya cari sendiri Pak. Ibarat beli barang online Bu, sebelum check out review dulu. Pak ya. Dicari biografi masing-masing tuh, dipelajari semua tuh. Mana yang lebih minim keburukannya, mudaratnya, itu yang dipilih. Mau siapapun yang mempromosikan tidak peduli kita tuh Pak. Penting review barang dulu Pak kan. Oh bagus, ini bagus. Sampai banyak saya bertanya tuh, tiap ceramah saya tanya di situ. Kenapa Bapak milih ini? Apa kelebihannya? Ini Ustaz, ini Ustaz. Kan dapat kita keterangan Pak, yang langsung orang-orang yang berhubungan dengan beliau. Tanya pula sama musuhnya. Macam inilah, oh ini bahasa sakit hati nih. Bahasa tidak dapat paket proyek Pak kan. Itu beda Pak kalau tidak dapat paket proyek kan. Pertanyaan Bu, kenapa Nabi Musa Allah istimewakan langsung Allah bercakap-cakap dengannya itu? Karena memang Nabi Musa itu butuh support system yang besar Pak. Mukjizat paling banyak Nabi Musa. Umat paling bandel umat Nabi Musa. Yang dihadapinya 2 kaum Pak, Mesir 1, Firaun, sama dengan Israel. Imannya mudah berubah-ubah Bu, orang Israel itu. Dikasih Allah cobaan kodok sebanyak-banyaknya Pak. Kemudian datang orang Israel, Musa doakanlah kepada Allah agar kodok ini dihilangkan. Kami janji kami akan beriman. Setelah hilang kodok Pak, balik kafir balik. Dijadikan Allah semua air darah. Tolonglah Musa, kami tidak mendapatkan air. Mohonlah kepada Tuhanmu. Kalau bersih air ini nanti kami beriman kepadamu. Bersih air Pak, kafir balik. Itulah orang Yahudi itu Pak. Jadi menengok yang sekarang ini nih Bu, apalagi kita heran kan? Memang macam itulah orang Yahudi itu Pak. Apa mau diherankan? Memang dari dulu seperti itu. Bolak-balik. Yang kita yang berdoa untuk pembebasan Palestina, sifat kita macam orang Yahudi ini pula Pak. Macam mana lah doa mau dikabulkan? Tiba dapat duit, Allah memuliakan aku, taat ibadah. Begitu tidak dapat duit Pak, anda maulah ibadah lagi. Kan kita bolak-balik macam itu juga, persis macam orang Yahudi. Orang Yahudi itu Bu ya, udah diseberangkan oleh Nabi Musa, selamat dia. Nampak dia orang nyembah patung. Musa, buatkanlah kami patung macam itu. Jadi bisa kami lebih khusyuk ibadah. Apalah beda sama kita. Jadi Bu, menengok orang Yahudi itu kadang kita jadi bercermin jadi apa beda sifat orang Yahudi? Ada enggak sifat orang-orang Yahudi di diri aku ini ada? Meminjamkan orang duit harus berbunga, berlaba Pak. Orang Yahudi kan memang gitu. Mereka itu Bu, justru lebih hebat orang Yahudi. Kalau untuk sesama bangsa Yahudi, mereka tidak boleh mengambil laba. Tapi kalau untuk selain orang Yahudi,
maka tetapkanlah bunga yang besar. Jadi orang Yahudi itu Bu, persaudaraan sesama dia itu sangat kuat. Kalau kita kan Pak, pinjam duit Bang, aku ada proyek nih Bang, aku jelas nih berapa persen untuk aku. Apalah beda kalau saudara sendiri lagi Pak, itu kan? Jadi hilang kebaikan pinjam meminjam sekarang nih Bu. Jelas betul sekarang biarlah aku minjam ke bank daripada ke saudara, sakit hati Pak. Bagus biarlah berlaba di bank lagi. Sama saudara sadis Bu, bank cuma 0,6%, 8 misal gitu ya Pak ya. Sama saudara sendiri Pak 60 40 Pak, mampus gitu dibuat ya. Pinjam 100 juta untuk dia 40, kan ngeri itu Pak. Jadi ini ya Bu ya, sifat-sifat orang Yahudi itu ada pada diri kita. Itulah yang kita bermohon kepada Allah itu supaya sifat-sifat ini lenyap dari dalam jiwa kita. Bagaimana doa kita akan terkabul untuk saudara kita di Palestina, sementara sifat-sifat orang Yahudi itu masih banyak di diri kita. Jadi terdinding doa kita sekarang nih Pak. Dikasih Allah makanan gratis orang Yahudi ini Pak, mana dan salwa. Masih juga minta yang lain Bu, tidak ada timun, tidak ada kacang adas. Apa bedanya sama kita Pak? Dibaikkan melonjak kan gitu Pak. Dapat BLT Bu, tidak dapat dia diserangnya RT itu, padahal dia kaya Pak. Jangan coba di masyarakat kita nih Bu, yang adil itu dapat semua, itu yang adil tuh Pak. Sementara RT sudah dicengoknya ini fakir miskin, ini janda tua, ini anak yatim. Tapi masyarakat nak mau tahu tuh Bu, tidak ada, udah dapat satu dapat semuanya. Yang ngamuk minta BLT itu gelang tak tanggung besar ya kadang Pak. Jadi kita ini dibaikkan pun melunjak juga. Nah karena kesabaran Nabi Musa itulah Bu, dapat support sistem dari Allah. Ditanya pula kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa engkau Isa? Aku Ruhullah. Itu gelar Nabi Isa. Allah langsung yang memberikan ruh itu ke dalam rahim Siti Maryam. Dan Siti Maryam ini Bu, perempuan yang dipuji oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laki-laki sempurna banyak, perempuan sempurna sedikit. Siapa perempuan sempurna itu? Aisyah binti Mumtazib, istri Fir'aun. Kemudian Maryam binti Imran. Kemudian Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat Fatimah binti Muhammad. Itulah perempuan istimewa, itu sedikit. Termasuklah Maryam nih Bu. Solehah, betul-betul hari-harinya itu untuk beribadah. Nabi Zakaria yang merawatnya, dan fitnahnya dahsyat Bu. Begitu dia hamil, itu yang diserang orang siapa? Nabi Zakaria Pak, yang kena fitnah. Itulah ngerinya perjuangan tuh Bu. Ada dua orang yang kena tuduh tuh Pak waktu Maryam hamil tuh, Yusuf bin Yakub satu, tapi bukan Nabi Yusuf bin Yakubnya Pak, karena orang-orang pada saat itu sering menamai anak-anak mereka nama nabi-nabi. Jadi situlah orang bilang Bu, jarak Nabi Yusuf aja jauh ke Nabi Isa, apalah adalah Nabi Yusuf waktu itu. Enggak, Yusuf bin Yakubnya beda. Dia pun kena tuduh juga tuh Pak, menzinai Maryam. Apa yang membuat bersih? Dari malai bayi Nabi Isa yang menjelaskan kepada kaumnya. Barulah orang yakin, bukan tidak mungkin anak bayi bisa bicara. Dan selalu jadi contoh kelembutan Nabi Isa ini Bu, selalu jadi contoh oleh Rasulullah. Pas memuji Umar, kau ini tegas Umar, kau seperti Musa alaihissalam. Dan kau Abu Bakar sangat lembut, kau seperti Isa alaihissalam. Jadi dia lembut Bu. Waktu Pak Jokowi memerintah lembut, sekarang Pak Prabowo rasakanlah tegas nih Pak, ini lain nih. Ini tegas nih Bu. Kalau Pak Jokowi masih lembut, dihina orang masih aman. Sekarang ini udah kena intai itu Bu. Siapa yang menghina-hina? Karena memang orang ini dibiarkan Pak, menghinanya itu udah lebih di batas kewajaran. Itu Bu. Dulu ingat saya Pak SBY Bu, kerbau dikasih nama SBY. Bayangkan tuh Pak, kalau dibiarkan orang Bu menghinanya. Jadi dua sifat ini dibutuhkan dalam Islam Bu. Bapak yang memang orangnya tegas Pak, jangan berubah jadi orang lembut. Tetaplah Bapak menjadi orang yang tegas dan wibawa. Karena sifat Bapak itu dibutuhkan.
Yang bapak memang orangnya lembut Pak, janganlah berubah menjadi orang yang kasar. Untuk melarang anak-anak main di masjid, atau bapak yang kasar-kasar itu maju lah tuh Pak. Kalian main, kalian masjid, aku lemparkan botol ini ke kepala kalian, nanti hilang semua. Itu langsung hening masjid tuh. Jangan orang yang lembut maju. Kalau orang lembut maju tidak kalian dengar sama anak-anak tuh, dek main di luar ya dek ya, nanti ribut kita. Dilarang dia di sini, keluar dia dari sini Pak. Habis karpet masjid basah-basah, dia beruduk, lari di dalam, lari dia. Itu butuhnya orang keras tuh Bu. Sempat lembut orang semuanya Bu. Apa enggak macet lampu merah kata Bu. Pas hijau lampu Pak. Pak duluan Pak. Enggak duluan aja Pak, duluan aja. Digesernya udah berapa macetnya jalan jadinya. Orang baik semuanya. Nah itulah Nabi Isa itu Bu digelari Ruhullah, istimewa pula di sisi Allah. Tapi begitu Allah bertanya kepada Rasulullah, siapa engkau Muhammad? Rasulullah sama sekali tidak menyebutkan gelarnya. Aku Abdullah, hamba Allah. Itulah Rasulullah itu Pak. Tidak akan ada Nabi dan Rasul yang masuk surga sebelum Rasulullah yang duluan memasukinya. Rendah hati Bu. Ini ya Rasulullah itu Pak istimewanya, kerendahan hatinya. Dia tidak menyebutkan dirinya Habibullah, tidak. Tapi dia mengatakan Abdullah, aku adalah hamba Allah. Rendah hatinya Rasulullah inilah Bu yang membuat dia menjadi terbaik di antara seluruh Nabi dan Rasul. Semua Nabi menyebutkan gelarnya, tapi Rasulullah tidak sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah tuh kalau duduk bersama sahabat Pak, tidak tahu orang yang mana Rasulullah. Itulah saking bisanya membaur Pak, macam tidak ada beda. Gotong royong orang Bu, dia pula kadang tugas paling parah Pak. Contohnya di perang Khandak, Rasulullah ikut menggali dan memecah batu. Terdengar oleh Abdullah bin Jabir, apalah bunyi-bunyi perut Rasulullah ini. Rupa diperhatikannya Bu, saking kelaparannya Rasulullah sudah mengikat batu di perutnya supaya tegak. Tidak ada Rasulullah drama depan sahabat, kalian carikan aku makanan, lapar betul perut aku. Pasti berlari sahabat mencarinya Pak, kalau untuk Rasulullah. Rasulullah itu Pak, tidak mau nyusahin. Udah lapar kita sama-sama. Karena prinsip Rasulullah, kalau lapar, aku orang yang pertama lapar. Kalau kenyang, aku orang yang terakhir kenyang. Itulah kerendahan hati Rasulullah. Nampak oleh Abdullah bin Jabir, langsung dia pulang ke rumah Pak. Dikasih taunya sama istrinya, dek, Rasulullah kelaparan. Ada ndak masakan untuk Rasulullah? Kata istrinya, ada masakan Bang, tapi hanya bisa untuk 2 orang. Aku masaklah, nanti biar aku bisikkan ke telinga Rasulullah, makan di tempat kita. Iyalah Bang. Setelah masak, pergilah Abdullah bin Jabir ke Rasulullah Bu. Dibisikkannya ke telinga Rasulullah, ya Rasulullah, aku tahu kau lapar. Istri aku masak, makanlah ke rumah aku ya Rasulullah. Diumumkan oleh Rasulullah kepada para sahabat Pak. Sahabat jumlahnya 80 orang tuh. Wahai para sahabat, berhentilah bekerja. Abdullah bin Jabir mengundang kita makan. Pucat muka Abdullah bin Jabir. Makan untuk 2 orang cuma. Jangan khawatir Abdullah, biarkan aku yang menghidangkannya. Jangan ada yang membuka periuk itu, disitulah terjadi keajaiban. Rasulullah pula yang melayani Pak. 80 orang makan kenyang semuanya. Terakhir baru Rasulullah makan. Itu kerendahan hati Rasulullah. Kalau kami ustaz-ustaz nih Bu, bisa rendah hati tapi sifatnya sementara Pak. Di depan jamaah, makan ustaz, makan Pak, makan Pak. Padahal aslinya ada macam itu. Aslinya kalau tidak ada jamaah, dialah yang duluan ngambil kadang. Orang ngamuk lah sama orang. Kan kita ini banyak bisa baik, bisa rendah hati kan di depan orang Pak. Nah, dia kan ukurannya pas kita sendiri Pak. Tidak ada orang ngawasi kita. Macam di luar Bu, orang banyak nengok dia, Ustaz tuh ramah betul dia. Maka bisa saya jumpa Pak, sehat Pak. Aslinya kan belum tentu seperti itu. Ada yang bisa tahu hati saya? Tidak ada Pak. Kalau depan jamaah makan Bu, ikut sunnah 3 jari, sikit nasi, biar nampak sama orang kayak betul-betul
Dahsyat Ustaz, nih makannya sedikit. Bu, pas sendiri ndak lah. Kadang terkejut lah orang. Nasi banyak, lauk banyak. Tapi kalau di depan orang boleh lah. Itu yang saya bilang temporer, Pak. Sifatnya sementara, rendah hati. Tergantung kondisi dan keadaan. Nah, Rasulullah tuh role model, Bu, langsung jadi contoh sama orang. Nah, nampak langsung, Pak. Ditanya kepada istri-istrinya, bagaimana kalau Rasulullah itu di rumah? Apa kata istrinya? Rasulullah itu di rumah suka melayani dirinya sendiri. Tidak ada nyusahin istri. Makan ngambillah sendiri, menjahit baju, ngasih makan ternak, datang tamu beliau yang melayani. Tidak ada ngandang-ngandalkan istri macam kita nih, Pak. Kita kadang macam raja, Bu. Dia tahu dia di masjid tidak dihargai orang, Pak. Di rumah dia sangar jadinya, Bu. Saya melihat ciri-ciri orang seperti itu, Pak. Bisa gini, Ustadz, nanti kalau Ustadz ceramah, tolong sebutkan nama Bapak ini lengkap dengan gelarnya ya Ustadz. Catatlah, Pak, kata saya. Kenapa orang seperti itu harus diucapkan namanya, Bu? Karena dia sudah tidak dihargai lagi di rumah, Pak. Makanya dia butuh penghargaan di luar. Makanya dia butuh disebutkan namanya. Tapi ada orang di luar dia tidak dihargai ya, jadi dibalasnya ke rumah jadinya, Pak. Misalnya kena marah sama pimpinannya di kantor, Bu. Melawan tidak berani, Pak. Nah, di rumah kena istri itu, Pak. Senyum aja, nah, apa kalian senyum? Ngajar kalian, senyum kalian Papa pulang. Karena dia tidak dihargai di luar. Nah, Bu ya, Rasulullah itu di rumah dia memang laki-laki yang sempurna, dan itulah yang membuat Umar berubah, Pak. Umar itu, Bu, istri Rasulullah aja kalau nampak Umar takut, Pak. Bapak terbayang nggak gimana wibawanya Umar tuh, Pak? Sampai istri Rasulullah takut kalau sama Umar tuh, Bu. Kalau udah Umar yang duduk, Pak, takut istri Rasulullah. Rasulullah udah tahu tuh, kalian tahu tuh Umar takut, Pak. Bukan karena sangar, Bu. Itulah pancaran ketauhidan dan kewibawaan dia itu tinggi, Pak. Dan dia tidak pernah ada istrinya yang melawan sama dia, Bu, Umar. Tahu-tahu hari itu dia marah kepada istrinya melawan, Pak. Heran dia, kok berani kau melawan aku? Kau tanya sama anak kau Hafsah tuh, ada dia tidak melawan ke Rasulullah. Oh, terkejut Umar, Pak. Pergi dia ke rumah anaknya, Bu, Hafsah, kau iya ada melawan Rasulullah tuh. Biasa aja ya, nama rumah tangga pasti ada kadang misalnya. Jadi engkau melawan apa kata Rasulullah? Tidak ada, kalau memang salah dia diam aja. Terus nanti dibimbingnya kami. Sejak itulah, Bu, Umar akhirnya rela dimarahi oleh istrinya. Udah tahu dia Rasulullah rupanya begitu, Pak. Ada sahabat dia kena amuk sama istrinya, dibilang ke istri, awas kau kadukan kau sama Umar, ngadulah. Pergi dia sampai di rumah Umar, terdengar dia Umar sedang kena amuk lah sama istrinya, Pak. Sama aku nih. Itulah, Bu. Jadi sahabat tuh contohnya langsung, Pak. Bayangkan sama Ibu, Rasulullah sedang duduk sama sahabat di rumah Ummul Mukminin Aisyah. Datang budak Saifiyah binti Huyai, budaknya istri Rasulullah yang namanya Saifiyah. Dan di seluruh istri Rasulullah tuh, Bu, yang paling enak masakannya cuman Saifiyah binti Huyai. Pas Rasulullah di rumah Ummul Mukminin Aisyah, datang budaknya ngantarkan makanan, Pak. Ya Rasulullah, Ummul Mukminin Saifiyah menyuruhku mengantarkan makanan. Langsung keluar Ummul Mukminin Aisyah, Bu. Di depan sahabat tuh, Bu, ditampar ya, Pak, piring tuh. Jatuh berderai di depan sahabat. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Jangan khawatir, ibu kalian sedang cemburu. Cuman itu aja. Masuk Rasulullah ke dalam, Aisyah ganti balik piring Saifiyah ya. Tidak ada, masuk, aku nabi aku nih Aisyah, aku malu kau nih. Depan orang kok gitu kan, aku. Saya mencontohkan loh, Pak. Karena Bapak terasa deh, aku betul itu. Iya, Bu, karena saya pernah dengar langsung ngamuk, saya Ustaz, tidak ada dihargainya saya sebagai suami. Kalau orang tahu ini, Pak, akhirnya dia tahu. Biasa istri mengamuk. Jadi, Bu, kalau ada tertahan-tahan selama ngamuk aja lah, Bu. Tidak usah Ibu khawatir. Tidak selamanya yang istri melawan itu durhaka di sisi Allah. Itu yang harus Bapak ingat, Pak. Kecuali Ibu disuruh menutup aurat, tidak mau, itu baru istri durhaka, Pak. Disuruh baik-baik, tidak mau. Tapi kalau hanya melawan, kadang ada selisih paham, itu tidak
tergolong kedurhakaan dalam Islam. Akhirnya digantilah soleh Aisyah, Bu. Nggak ada Rasulullah ribut-ribut habis itu, Pak. Nah, timbullah pertanyaan Bapak Ibu. Kenapa kita sekarang udah rajin ibadah, tapi hati kita tetap tidak tenang? Nah, ini jawaban yang kajian kita tadi itu, Pak. Karena kita jauh dari sifat rendah hati, Pak. Rasulullah mengatakan siapa yang rendah hatinya, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, kita itu yang nggak bisa, Bu. Ada pengakuan seorang ustadz, saking hebatnya ustadz nih, Bu, dia udah hendak keliling lagi ceramah, Pak. Macam kami ini kan masih keliling nih, Pak. Majelisnya yang didatangi oleh muridnya, dia udah punya majelis sendiri, Bu. Orang yang datang belajar sama dia, berbagai macam ilmu dia kuasai. Dan enaknya kalau ustadz yang seperti itu, Pak, tuh amalannya terjaga, Pak. Ekonominya aman, karena murid-muridnya datang, pasti banyak memberi ini, memberi itu. Jadi sholat jamaahnya terjaga, sholat tahajudnya terjaga, baca Qurannya terjaga. Tapi apa pengakuannya ke gurunya? Dia punya guru, Pak, namanya Bayazid Al-Bustami. Ceritanya ke gurunya, Pak, amalan aku terjaga, guru. Sholat jamaah aku tidak pernah tinggal, baca Quran aku tidak pernah aku tinggalkan. Tapi aku tidak dapat yang guru ajarkan tuh, guru. Bisa tenang jiwa kita kalau dekat dengan Allah. Kurang dekat apa lagi aku sama Allah, guru? Tapi tidak ada yang jiwaku ini merdeka, gelisah aja aku, guru. Nah itu, Pak, kalau ada Bapak Ibu merasakan ini, awak udah taat ibadah nih, Pak, tapi hati tidak tenang. Maka kata gurunya, Bapak, kau sendiri yang menutup dirimu. Maksud guru, kau pulang ke rumah kau sekarang, kau ganti jubah kau sama jubah yang biasa-biasa aja. Kau gantung kacang di leher kau, pergi kau ke pasar, kau kumpulkan anak kecil. Siapa yang melempang kepala kau satu kali, kasih kacang sebungkus. Ini obat dari aku nih, kata gurunya. Tuh pergi kau ngisi di majelis taklim kau dengan baju yang seperti itu. Tuh sudah ngaji, jangan salaman kau sama murid kau, suruh murid kau mukul kepala kau, kasih dia kacang sebungkus. Apa jawaban dari Ustadz nih, Pak? Subhanallah, guru, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Itulah penyakitnya. Aku tidak akan nyuruh kau gantung kacang di leher kau sebetulnya. Aku ingin mendengar respon kau. Dari sini tahu aku penyakit kau. Kau tinggi hati, kau ujub, kau sudah merasa banyak ilmu dan kau merasa lebih daripada yang lain. Rasulullah pakai pakaian, Bu, tidak bisa dibedakan dengan sahabat, tapi dia jubah beda, Pak. Kami ustaz-ustaz ini kan kadang nampak betul mencolok, Bu. Udah pakai syal, pakai sorban, sudah tuh pakai jas, itu duduknya beda ngangguknya tuh, Pak. Nah, jadi tahu orang tuh ustaz. Itu kan orang tidak tahu, Pak. Yang tahu itu kan hati sendiri, Pak. Kenapa Bapak pakai syal, kenapa Bapak pakai topi haji, itu Bapak sendiri yang tahu jawabannya. Bahkan ada orang, Bu, ya, di baju seragam dinasnya itu bertulis nama itu hajah. Ini bertulis, Pak, supaya orang tahu aku tuh haji. Nah, kan kita sendiri yang tahu tuh, Pak. Itu yang masih nutup diri kita tuh, Pak. Kita ingin orang tahu. Cobalah, Bu, di Arab Saudi itu tidak ada nama orang yang pakai haji satupun, Pak. Kita jangan coba nak dipanggil haji, Udin, diam aja dia, Bu. Lain lah, Pak Udin itu sombong. Udah haji dia tuh, Pak Udin, yuk. Jangan tak dibawa. Jangan coba tak dipanggil Bu aja. Kan kita ujub nama itu, Pak. Kita yang tahu. Ngapa kita berpakaian seperti saya, Bu, memakai seperti ini bisa ujub di dalam jiwa nih, Pak. Kena saya di Tembilahan. Saya diundang orang ceramah di Tembilahan, Bu. Pakaian saya kan kayak gini rata-rata, Pak, sestel. Datang orang sana, Ustadz pakai sarung, pakai baju koko, kalau Ustadz tidak bawa biar kami carikan. Sampai gitu, Pak. Dia ingin kita sama dengan itu yang terkena dari situ, Bu. Dicarikan mereka baju koko, dicarikan mereka kain sarung, Pak. Supaya jangan terasa ada tinggi hati ini. Bagus juga cara seperti itu, Bu. Ini kita nih udah banyak terserang ujub nih, Pak. Contohnya nih, Pak, ya. Dulu Bapak tidak ada belajar tajwid, tidak ada belajar tahsin. Di mana aja Bapak sholat mau. Setelah belajar tajwid, setelah belajar tahsin, ngapa Bapak nak mau sholat masjid itu lagi, Pak?
makhraj huruf imam tuh agak kurang, Ustaz. Kadang yang wajib dengung jadi itu ya, kan bahaya enggak, Pak? Itu bahayanya, Bu. Enggak tenang, enggak kusuk saya kalau sholat sama dia. Itu. Makin mengaji kita, Bu, ujungnya makin keluar ya, Pak. Apa kata Bayazid Al-Bustami kepada muridnya? Kata-kata yang keluar dari mulut kau tadi, Subhanallah, Maha Suci Allah. Sebetulnya kau sedang mensucikan dirimu sendiri. Kau suci dari hal-hal macam itu. Itu ujub kau namanya. Kemudian kau katakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sebetulnya kau sudah menganggap diri kau Tuhan. Makanya Ustaz ini cara duduk beda, nanti datang jamaah salam cium tangan, salam cium. Itu kan udah macam Allah dia tuh, Pak. Kadang kakinya bagai dicium lagi, Pak. Tadi mana-mana nginjaknya, Bu, kan. Berhiruplah kukunya tuh, bayangkan, Bapak. Kau katakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, padahal kau sedang membesarkan dirimu sendiri. Itu ujub tuh, Bu, beda sama sombong. Kalau sombong nampak di luar, Pak. Kalau ujub kan kita sendiri aja yang tahu. Heran kita, kagum kita nengok diri kita nih, Bu. Kok aku udah tua, kok masih taat juga aku ibadah. Itu kena, Pak. Orang banyak muda-muda nggak mau. Itulah kena, Bu. Yang selamat sekarang ini orang-orang awam lah, Pak. Yang taunya penting aku ke masjid sembahyang, aku puasa, aku baca Quran, itu yang selamat. Karena kalau makin berilmu orang sekarang nampaknya, Pak, makin tinggi ujub terhadap diri. Kenapa ndak mau ngaji? Nah, ustadznya beda. Kalau ustadz kami ujub ndak tuh, Pak? Bahaya loh, Pak, serangan seperti itu. Kita sendiri yang tahu, Bu. Di luar orang nampaknya kita orang soleh. Tapi di mata Allah udah berapa hinanya diri kita. Abu Bakar Siddiq itu, Pak, sangat dekat dengan Rasulullah. Sering orang memuji dia. Apa doa Abu Bakar Siddiq ke Allah? Ya Allah, Engkau yang lebih tahu diri aku daripada aku sendiri. Aku lebih tahu diriku daripada orang-orang yang memuji aku. Jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka sangkakan. Dan jangan hukum aku gara-gara pujian mereka kepada aku. Itu takutnya Abu Bakar Siddiq, yang udah jelas-jelas mulia aja takut dia, Pak. Jadi kita yang udah taat ibadah nih, Bu, hati-hatilah. Inilah yang menutup diri kita ke Allah sekarang nih. Ujub, kagum terhadap diri sendiri. Maka dalam hadis Tirmizi, Bu, ada nabi yang langsung dikasih Allah hukuman, dikasih Allah 3, Pak, karena dia udah ujub. Dia merasa pasukannya kuat dan sulit untuk dikalahkan. Jumlah pasukannya 70.000, tidak ada yang mengalahkan, Pak. Karena mereka sudah ujub, langsung dihukum Allah. Kalian aku biarkan musuh menguasai kalian, atau kalian mati kelaparan, atau kalian aku matikan semua. Akhirnya Nabi ini memilih, matikan kami ya Allah. Itulah, Pak, hukuman dari ujub dia itu. Karena kalau dikuasai musuh, hina kami. Kalau lapar, mati juga kami ujungnya. Bagus, matikanlah kami. Maka kata Rasulullah, dalam satu hari itu langsung mati 70.000 itu, Pak, seperti lalang yang dibakar, mati semua, termasuk Nabi itu sendiri. Rasulullah mengajarkan ini kenapa? Di perang Hunain kita ujub, Pak. Kan habis penaklukan kota Mekah, Bu, begitu agungnya umat Islam, Mekah langsung dikuasai. Habis itu perang Hunain, yang dilawan orang desa cuma jumlahnya 4.000, kita 12.000. Merasa bangga umat Islam waktu itu. Akhirnya tunggang langgang lari, itu dalam surah At-Taubah 25-26 tuh. Ketika kalian merasa besar dengan jumlah kalian, akhirnya kalian tunggang langgang lari ke belakang, kata Allah. Itu sebab apa? Ujub. Nah, jadi mudah-mudahan nih, Pak, kita yang udah rajin sholat nih, rendah hati inilah yang harus kita kuasai. Kalau dihina orang bisa agak santai sedikit, dimaki-maki orang bisa agak santai sedikit. Coba tengok wajah orang gila tuh baby face semua, Pak. Padahal nggak pakai sunscreen, Pak. Nggak pakai perawatan. Kenapa orang gila tuh, Bu? Gila kau nih, senyum dia, Pak. Bisa nggak kita digitukan orang senyum, Pak? Kalau bisa, Pak, selamatlah, Pak. Sehatlah, Bapak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.